Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, dan dimanapun saudara-saudara berada. Hari ini 16 Januari 2022. Anugerah Tuhan kita bisa berjumpa kembali untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan. Dan kepada jemaat GPI Sola Gracia saya menyapa, apa kabar saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Harapan saya dan doa saya bagi saudara seluruh jemaat, saudara senantiasa ada dalam perlindungan yang dari Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan, saya akan menyampaikan pesan firman. Namun sebelumnya saya mau berdoa. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kembali kami bisa berjumpa. Untuk kami mau diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Karena kami memerlukan akan kebenaran firman-Mu yang terus memberikan kekuatan baru dalam hidup kami. Dalam kehidupan kami untuk kami melayani dan mengiring Tuhan. Sebab itu kami haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus membukakan, menyingkapkan setiap rasa firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi jemaat Tuhan, semua kami yang mendengarkannya. Dan lewat firman Tuhan, kami boleh mengalami lawatan dan berkat-berkat yang dari Engkau. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mau baca firman Tuhan, saudara-saudara, dalam kitab Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-31. Ibrani 11 ayat 31 berkata demikian. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saudara tahu siapa Rahab? Ya, Rahab dalam Alkitab ditulis dia punya peran berkaitan dengan perjalanan bangsa Israel untuk tiba di tanah Kanaan. Dan Rahab dalam tulisan firman Tuhan bukan orang baik, saudara-saudara. Dia dari latar belakang seorang perempuan berdosa yang digambarkan oleh Alkitab perempuan sundal. Saudara, Alkitab mengkisahkan bahwa ketika dua orang pengintai yang diutus oleh Yosua untuk mengintai Kanaan, dan ketika mereka tiba di Yerikho, maka mereka tiba di rumah Rahab, perempuan sundal. Yang menariknya yang saya mau sampaikan di sini, saudara-saudara, bagaimana seorang Rahab sehingga pada akhirnya ketika kota Yerikho dihancurkan, Rahab bersama dengan keluarga, orang tua dan saudara-saudaranya diselamatkan. Saudara, dalam kitab Ibrani pasal 11 tadi, karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa. Saudara, apa yang melatar belakangi sehingga akhirnya kemudian Rahab tidak turut dibinasakan? Saudara, Tuhan tidak melihat latar belakang Rahab dari latar belakang apa dia. Tapi memang jelas Alkitab menulis bahwa Rahab seorang perempuan sundal. Tetapi kasih karunia anugerah Tuhan berlaku atas Rahab ketika dia mau percaya kepada Tuhannya bangsa Israel dan menjadi Tuhannya dia. Sekali lagi, ketika dia mau percaya kepada Tuhan yang dimiliki oleh bangsa Israel dan juga menjadi Tuhannya dia. Sehingga Rahab tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Dan begitu luar biasanya di sini bicara tentang kasih karunia Tuhan yang terjadi bagi Rahab. Artinya bahwa Tuhan mengasihi Rahab. Tuhan tidak mengasihi dosanya, tetapi pribadi Rahab yang perlu untuk Tuhan mau menyatakan kasihnya kepada Rahab. Sehingga ketika Rahab di dalam kitab Yosua pasal 2 menulis di situ, pasal 6 juga menulis bagaimana sejarah dalam Alkitab ketika Yosua bersama dengan bangsa Israel mereka datang di kota Yerikho, mengelilingi kota Yerikho selama 7 kali. Lalu kemudian membinasakan orang-orang yang ada di Yerikho, terkecuali Rahab bersama dengan orang tua dan saudara-saudaranya diselamatkan. Tertulis dalam pasal-pasal tersebut disebutkan di situ bahwa ada benih di dalam hati Rahab untuk dia mau percaya kepada Tuhannya bangsa Israel. Yang kala itu menjadi Tuhannya Rahab. Yang berkuasa atas segala-galanya di dalam kehidupan. Sejenak saya mau baca supaya untuk bisa saudara lebih mengerti.
Yosua pasal 2 ditulis begini, ayatnya yang ke-11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Selanjutnya apa kata Rahab? Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Lalu di ayat 9, Yosua pasal 2 ayat 9. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar terhadap kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Sekilas dari pembacaan di sini, itu adalah pernyataan dari Rahab. Ketika dia mengungkapkan, dia menyampaikan kepada kedua pengintai bagaimana Allah bekerja terhadap bangsa Israel sehingga menolong mereka bisa menyeberangi laut Teberau, dan itu diakui oleh Rahab. Sehingga dari dasar inilah saudara-saudara kasih Tuhan, maka dalam kitab Ibrani tadi menulis, karena iman maka Rahab tidak dibinasakan bersama dengan orang-orang durhaka. Sekali lagi ini bicara tentang kasih karunia. Saudara-saudara, dari latar belakang apa engkau ketika engkau ada sekarang? Saya tidak tahu, tetapi yang pasti Alkitab menulis bahwa tidak ada satu orang pun yang benar, semua orang telah berbuat dosa. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan datang ke dalam dunia untuk dia mau menyatakan keselamatan dan pengampunan atas orang berdosa. Begitu juga dengan Rahab. Nah, Rahab seorang perempuan sundal, tetapi Tuhan mengasihi dia sehingga dia dibaharui, dia diampuni, dan dia menerima kasih karunia yang dari Tuhan itu. Sehingga dia tidak dibinasakan bersama orang-orang durhaka. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Satu pemulihan yang terjadi terhadap diri dari Rahab itu sendiri. Dan kita tahu bersama bahwa Rahab, dia menjadi bagian dari garis keturunan Kristus. Dalam kitab Matius pasal 1 itu menulis, dia menjadi bagian dari nenek moyang dari kelahiran Kristus. Luar biasa saudara-saudara. Ini menunjukkan bahwa Rahab, dia sebagai orang berdosa, dari latar belakang orang berdosa, tetapi dia boleh mendapat kasih karunia yang dari Tuhan, karena Tuhan mengasihi dia. Begitu juga dengan saudara-saudara. Saya mau sampaikan, kasih karunia Tuhan tidak memandang dari latar belakang apapun hidup seseorang. Iya, dari latar belakang orang jahat, dari latar belakang bejat, dari latar belakang sama seperti Rahab seorang sundal. Tapi kasih karunia Tuhan berlaku atas setiap mereka yang mau percaya, yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu juga dengan saudara-saudara sekalian. Tadi saya katakan saya tidak tahu saudara dari latar belakang apa, dari latar belakang mana. Tetapi Tuhan mau menyatakan kasih karunia-Nya di dalam engkau, dalam kehidupan saya. Untuk kita boleh mengalami lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan berkat-berkat yang dari Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Begitu juga dalam tulisan firman Tuhan di sini. Dan tidak hanya Rahab, saudara-saudara. Ada tokoh-tokoh lain di dalam Alkitab yang dari latar belakang mereka orang yang tidak berkenan. Satu contoh, rasul yang terbesar dalam Perjanjian Baru, yaitu Rasul Paulus. Yang sebelumnya bernama Saulus. Dia dari latar belakang seorang yang tidak benar, penganiaya jemaat. Iya. Hidupnya jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Tetapi ketika dia dilawat oleh Tuhan, maka dia dipulihkan, dia dibaharui, dan dia menjadi seorang rasul dalam pelayanan pemberitaan firman. Dan lain-lain sebagainya. Begitu juga dengan Rahab dalam tulisan firman Tuhan di sini. Saya balik dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 di sini. Karena iman, ini bicara tentang keyakinan dan percaya sungguh kepada Tuhan. Maka saudara pun juga Bapak Ibu saudara yang mendengarkan tayangan ini. Tidak hanya Rahab, saudara-saudara juga pun, termasuk saya. Saya mau katakan dari latar belakang apapun kehidupan kita, Tuhan mengasihi setiap kita. Amin saudara-saudara, puji Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Untuk kita terus mau menaruh percaya, beriman kepada Dia. Apapun keadaannya, apapun tantangan yang kita hadapi saudara-saudara. Tuhan mengasihi setiap jiwa kita masing-masing. Saudara-saudara,
Tuhan tidak mengasihi dosa, tapi Dia mengasihi setiap pribadi kita untuk diselamatkan. Dan Dia mau untuk supaya kita dipulihkan, meninggalkan dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Dan tidak tinggal dalam dosa, tapi mau beralih untuk tinggal di dalam kasih karunia yang dari Tuhan. Amin, saudara. Sehingga kita memperoleh keselamatan yang Tuhan persiapkan bagi saudara-saudara sekalian. Satu ayat dalam tulisan firman Tuhan lagi saya mau baca bagi saudara-saudara sekalian. Masih dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat yang ke-25. Ibrani Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-25. Saya baca berkata begini. Yakobus pasal 2 ayat 25. Ditulis demikian. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu? Waduh, saudara, ditulis. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Konteks ayat ini bukan dibenarkan dari perbuatan lacurnya, tapi dibenarkan dari perbuatan-perbuatannya yang disebabkan oleh karena percayanya kepada Tuhan bangsa Israel dan yang menjadi Tuhannya dia untuk dia melindungi dua pengintai yang diutus oleh Yosua. Saudara-saudara. Dan ditilik oleh Tuhan. Ketika dia memperhatikan dua pengintai ini, umat pilihan Tuhan yang datang untuk satu misi bangsa Israel sebagai umat pilihan untuk masuk di tanah Kanaan. Ada peran Rahab di situ. Dan itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Yaitu dia melakukan sesuatu terhadap utusan yang diutus oleh Yosua. Dan saya percaya utusan Yosua itu Yosua yang dipakai oleh Tuhan juga pun itu adalah utusan Tuhan. Saudara-saudara. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan umat Israel. Sebagai bagian dari karya dan rencana Tuhan. Begitu juga dengan saudara dan saya. Maka kitab berkata Rahab dibenarkan. Artinya bahwa kitab Ibrani pasal 11 tadi berkata karena iman Rahab tidak turut dibinasakan bersama dengan orang-orang durhaka. Karena dia percaya dan dia melakukan, maka dia dibenarkan. Seperti firman berkata, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ayat selanjutnya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Mari saudara-saudara kita mau terus mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Amin. Iya. Saudara mungkin banyak melakukan terhadap sesama, sama juga seperti apa yang kita lakukan untuk sama seperti untuk Tuhan. Yang saya mau sampaikan pesan kepada kita, mari terus kita mau melakukan sesuatu dengan satu orientasi adalah tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Berbuatlah sebagaimana apa yang telah engkau perbuat, kata firman, terhadap sesamamu, sama juga seperti apa yang engkau telah perbuat untuk aku. Maksudnya untuk Tuhan. Banyak kita memperbuat, terus kita mau lakukan. Karena dari setiap apa yang kita perbuat, hal-hal yang mempermuliakan akan nama Tuhan, Tuhan tilik saudara-saudara. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara. Puji Tuhan. Dan Rahab dalam tulisan firman Tuhan di sini, dia sebagai seorang pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Rahab sebagai seorang pribadi yang akhirnya dalam tulisan kisah firman Tuhan, dia menjadi bagian dari nenek moyang dari kelahiran Kristus. Ini hal yang luar biasa. Nah, bagi saudara jemaat Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada, saya menyampaikan pesan firman yang singkat ini. Mari saudara-saudara latar belakang apapun yang saudara sedang hadapi dalam hidupmu, jangan pernah engkau kehilangan keyakinan percayamu kepada Tuhan. Tuhan ada dan setiap saat dia pasti menolong engkau. Amin. Puji Tuhan. Mari saya mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau meteraikan firman-Mu dalam setiap kami, umat anak-Mu yang mendengarkan. Karena Engkau Tuhan Allah kami penuh dengan kasih karunia. Kasih karunia yang tiada batas yang terus Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami, umat anak-Mu. Sebagaimana Rahab mendapat kasih karunia Tuhan. Dan dia dipulihkan dan dia dibaharui. Menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Diberkati hidupnya dan diberkati keturunan-keturunannya, anak cucunya. Begitu juga dengan setiap kami umat anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau terus berserah hanya kepada Engkau Tuhan. Untuk kami menjadi pribadi yang benar-benar setia dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hamba berdoa jemaat Kepitus La Gracia yang mendengarkan tayangan ini, lawat mereka Tuhan. Dalam hidup pribadi dan kehidupan keluarga. Dan biar mereka terus boleh mengalami lawatan Tuhan, pemulihan yang dari Tuhan, bahkan keberkatan yang dari Engkau. Terpujilah Engkau Bapa di sorga,
Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu semua, seluruh jemaat dimanapun saudara-saudara berada. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas. Berkat Tuhan menjadi bagian kita sekalian. Amin.